Vraiment là, vraiment, je suis désolé, je pouvais pas la voir. Victoria, il a fait ma fille. Halo guys, kali ini Amri Film akan menceritakan film dari Prancis yang berjudul Picky and Her Mystery. Picky and Mystery ini bercerita tentang persahabatan dan kasih sayang antara seorang anak perempuan bernama Picky dan seekor serigala bernama Mystery. Cerita ini berfokus pada petualangan dan pengalaman mereka bersama, serta perjuangan Victoria untuk melindungi dan menyelamatkan Mystery dari bahaya. Dan diketahui film ini juga diangkat dari kisah nyata. Bagaimana keseruannya? Kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang dokter bernama Stefan yang mengambil cuti dan kembali ke rumah pedesaan sederhana milik keluarganya. Ia masih berduka atas kehilangan istrinya. Putri kecilnya bernama Victoria juga terkena dampak dan tidak berbicara sejak ibunya meninggal. Ça va ma chérie? T'as pas mal au cœur? Dengan harapan dapat membantu mereka pulih, Stefan memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke pegunungan bersama putrinya. Je préfère que tu viennes avec moi, mais si tu veux pas, tu fais comme tu veux. Singkat waktu, Stefan dan anaknya Victoria berangkat ke sana berdua. Namun saat mereka di perjalanan di atas pegunungan, mereka tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, sehingga mereka berjalan ke arah pemukiman. Merci. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung disambut oleh seorang petani yang baik hati. Petani tersebut menyuguhkan mereka minuman hangat. Victoria yang penasaran juga diperbolehkan berkeliling di sekitar rumah petani. Tak disangka, Victoria menemukan seekor bayi anjing kecil yang tersembunyi di dalam ember milik petani. Petani tersebut menyadari bahwa Victoria telah menemukan bayi anjingnya dan berkata jika anak anjing itu bernama Mystery. Mystère. Petani tersebut juga menyebutkan anak anjing itu sebagai hadiah dari hutan, karena datang begitu saja dari hutan. Melihat Victoria menyukainya, petani tersebut memberikannya secara cuma-cuma. Singkatnya, petani tersebut mengantar Victoria dan ayahnya kembali ke titik awal pendakian. Victoria menyembunyikan Mystery dari ayahnya karena takut tidak disetujui untuk memeliharanya. Sampainya di rumah, Victoria yang khawatir dengan keadaan Mystery karena terlalu lama berada di dalam tas, bergegas mengeluarkannya. Namun tiba-tiba ayahnya memanggilnya untuk makan malam bersama. Dengan cepat, Victoria menyembunyikan Mystery lagi dan kali ini menumpuknya dengan boneka-bonekanya. Victoria, descends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Esokan harinya, karena Victoria akan pergi ke sekolah baru, dia menyembunyikan Mystery dan kali ini menguncinya di dalam lemari. Ternyata kehadiran Mystery memberi warna baru dalam kehidupan Victoria. Dia yang merasa memiliki teman baru tidak lagi murung. Bahkan hari itu untuk pertama kalinya setelah kematian ibunya, Victoria mau berbicara lagi dengan ayahnya. Awalnya Stefan tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi, sampai dia terus-menerus menyuruh anaknya itu untuk mengulangi ucapannya. Stefan yang senang dan lega pun merasa lebih ringan menjalani kehidupannya. Serial killer? Encore? Serial killer? J'arrive, papa! Pada suatu hari, ketika Victoria dan Mystery sedang bermain di kamar, ayahnya secara tidak terduga masuk ke kamar untuk mencari handuk. Ketika ayahnya kembali, dia melihat Mystery dan terkejut. Victoria yang khawatir ayahnya akan marah, berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan asal-usul Mystery ini. Victoria ingin merawat dan menjaga Mystery karena dia tidak memiliki keluarga. Regarde, papa, il est trop mignon. Stefan yang menyadari bahwa anaknya mampu bertanggung jawab atas anjingnya, memberikan izin untuk memelihara Mystery. Sejak itu, hari-hari Victoria menjadi lebih berwarna dengan kehadiran Mystery. Selain itu, kedekatan Victoria dengan ayahnya juga semakin erat. Merci, papa. Suatu hari, ketika Stefan mengantar Victoria ke sekolah, seorang wanita bernama Anna yang kebetulan bekerja di bidang konservasi menghampirinya. Anna menyarankan Stefan untuk memeriksakan Mystery, tidak hanya untuk mendapatkan vaksin, tetapi juga untuk mengetahui jenis anjing apa yang sebenarnya dimiliki oleh Victoria ini. Comme ça, je pourrais le regarder et on lui fera son carnet. Tiens, c'est là. Et quand tu dis grosse patte, ça veut dire berger?
Singkat waktu, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan bersama pamannya bernama Thierry. Thierry yang melihat Victoria bermain dengan misteri mulai beranggapan bahwa anjing itu adalah jenis husky, yaitu anjing yang sering digunakan untuk menarik kereta luncur. Keesokan harinya, ayah yang baru saja selesai berbelanja tidak sengaja bertemu dengan Anna. Anna bertanya mengapa Stepan tidak jadi membawa misteri ke dokter hewan untuk mengetahui jenis anjing apa itu. Namun Stepan sudah sangat yakin bahwa misteri adalah anjing jenis husky, sehingga dia beranggapan tidak perlu memeriksanya. Anna yang tahu banyak tentang anjing pun terus meyakinkan Stepan bahwa misteri bukanlah jenis anjing pada umumnya, melainkan seekor serigala. Dia menjelaskan bahwa cakar dan taring misteri yang besar dan tajam merupakan ciri khas serigala. Stepan yang tidak suka dipaksa-paksa menolak dengan tegas dan bergegas untuk pulang. Setelah itu, Stepan mengajak Thierry, Victoria, dan Misteri untuk berjalan-jalan di hutan. Ketika mereka berada di hutan, mereka terkejut melihat Victoria berada dalam situasi berbahaya. Dia harus bertemu dengan serigala liar. Stepan tidak ingin anaknya celaka, sehingga dia menyuruh Victoria mundur perlahan. Jika dia membuat pergerakan yang tiba-tiba, ditakutkan serigala itu akan menyerang. Tidak lama kemudian, Misteri datang dan berhadapan dengan serigala liar itu. Kedua hewan itu saling bertatap-tatapan seakan-akan mereka saling kenal. Namun yang aneh adalah serigala liar itu pergi begitu saja, sedangkan Misteri kembali ke pelukan Victoria. Mereka yang semakin curiga langsung membawa Misteri ke dokter hewan. Dan memang benar, Misteri secara resmi ditetapkan sebagai serigala abu-abu berdarah murni. Anna lalu memberitahu Stepan bahwa Misteri harus segera dibawa ke cagar alam. Misteri bukan hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga merupakan ancaman bagi para peternak domba di wilayah ini. Stepan merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus melakukannya, karena Misteri adalah satu-satunya alasan Victoria bisa bahagia lagi. Stepan memohon agar Misteri tidak dibawa pergi, tapi Anna menjelaskan bahwa aturan harus tetap ditaati. Anna memberikan waktu 1 malam bagi Victoria untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Misteri. Namun Stepan yang tidak ingin melihat anaknya sedih berusaha menyembunyikan Misteri di dalam gudang. Sementara itu di hutan, seekor serigala sedang memangsa para domba dan kejadian itu pun diketahui oleh petugas konservasi. Voilà, voilà. Donc comme ça, lui, il sera en sécurité. Au moins un solitaire. Tu crois qu'il est toujours dans le coin? Faut que je les rentre. Stepan menguncinya agar tidak ada orang yang tahu. Tepat ketika ada acara yang harus dihadiri di sekolah, Victoria pun terpaksa meninggalkan Misteri sendirian di dalam gudang. Tiba-tiba petugas konservasi datang dan menemukan Misteri yang disembunyikan di gudang. Petugas itu pun menelpon Anna yang ternyata sedang bersama Stepan menonton acara di sekolah. Tim konservasi pun akhirnya datang ke rumah Stepan karena menerima laporan bahwa Stepan telah menyembunyikan seekor serigala. Victoria yang melihat temannya itu dibawa pergi langsung berontak dan tidak menerima keadaan itu. Dia bahkan menyalahkan ayahnya lagi karena Stepan dianggap tidak mampu melindungi Misteri. C'est mon ami. Laisse-moi. Rasa kehilangan yang dirasakan oleh Victoria ternyata kembali membuatnya merasakan trauma yang pernah dialami sebelumnya. Singkat cerita, Stepan yang tidak tega lagi melihat anaknya menderita, memutuskan untuk mengajak Victoria dan berusaha merubah perspektif orang tentang serigala. Dia ingin membuktikan bahwa serigala bukanlah ancaman bagi manusia. Namun usaha itu sia-sia saja karena banyak peternak yang sudah dirugikan oleh serigala yang memakan domba mereka. En cas d'attaque, t'es indemnisé, Jean-Paul. Mais je m'en fous du travail assumé, hein, et d'agir. Sinon, c'est clair? Suatu hari di sekolah, Victoria meminta izin untuk pergi ke toilet. Tapi sebenarnya dia tidak berniat untuk ke toilet. Dia ingin bertemu dengan Misteri yang diam-diam kabur dari cagar alam untuk bertemu dengan Victoria lagi. Saking bahagianya bisa bertemu dengan hewan kesayangannya itu, Victoria terus mengikuti Misteri sampai masuk ke hutan dan mendaki bersama. Padahal hari itu cuaca sedang tidak baik. Di sisi lain, Anna kembali menemui Stepan untuk memberitahu bahwa Misteri telah melarikan diri. Pada waktu yang sama, sekolah menelpon dan mengatakan bahwa Victoria menghilang. Stepan yang sadar bahwa mungkin Victoria pergi bersama Misteri pun langsung pamit kepada Thierry dan Anna untuk pergi mencari Victoria. Oui, je suis là. Kini Stepan sudah mulai mendaki untuk mencari keberadaan Victoria.
Dia sudah kesana kemari tapi tak kunjung melihat anaknya. Hingga tidak disangka, misteri datang dan menunjukkan jalan di mana Victoria berada. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Stefan menemukan Victoria yang sedang tidak berdaya dan kedinginan di bawah pohon. Dengan cepat, Stefan membawanya ke rumah si petani yang tak jauh dari sana. Singkat waktu, Anna dan Thierry pun berkunjung dan mendengarkan pengalaman Victoria. Victoria menceritakan bahwa kemarin dia hanya ingin membawa misteri ke tempat yang aman, tapi dia gagal dan malah merepotkan banyak orang. Anna kemudian menambahkan bahwa sekarang misteri sedang berada di area yang sangat berbahaya, di mana banyak pemburu yang ingin membunuh para serigala. Di luar, Stefan menghampiri Victoria untuk meyakinkan anaknya bahwa misteri sekarang sudah aman bersama keluarganya. Namun tiba-tiba misteri muncul dan membuat Victoria berlari untuk menyusulnya. Sampai kemudian hal mengerikan menimpa misteri. Dia terkena tembakan dari pemburu tepat di bagian perutnya. Sontak Victoria sangat panik dan langsung memeluk misteri. Ayahnya juga menyusul karena takut anaknya itu terkena tembakan juga. Stefan marah karena si pemburu sembarangan menggunakan senjatanya. Dia langsung memukulnya yang membuatnya menyesal. Saat itu misteri dalam keadaan sekarat. Oh, Mystère, c'est toi? Non, attends. Vraiment là, vraiment je suis désolé, je pouvais pas la voir. Victoria. Il a fait ma fille. Oh. Allez, à 3. Non, Mystère. Mereka pun membawanya ke dalam rumah petani dan memutuskan untuk melakukan operasi darurat. Untung saja operasi itu berjalan dengan lancar. Il est sauvé? Vraiment? Ouais, t'es le meilleur chirurgien du monde, papa. Setelah misteri pulih dari cederanya, Victoria bersedia melepaskan misteri ke alam. Awalnya Victoria sangat sulit untuk berpisah, tapi Victoria yakin jika keputusannya itu memang yang terbaik. Setelah memeluk misteri cukup lama dan mengucapkan kata perpisahan, Victoria melepaskan misteri agar bisa hidup bebas di alamnya dan bahagia berkumpul dengan keluarganya lagi. Maintenant, Mystère, il est temps de partir. Victoria, regarde, ils arrivent. Va-t'en, Mystère, va rejoindre ta famille. Dengan begitu, film pun berakhir. Pesan dari film ini menunjukkan bahwa kasih sayang tidak selalu berarti mempertahankan sesuatu, tapi juga bisa berarti melepaskannya untuk kebaikan bersama. Mungkin begitu saja alur film kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.